Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi waltazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa aqidatal islamiyah asasan li fikrati wal ahkama syar'iyyatan miqyasan li a'malihim wa masdaran li ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masyathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ayat ikhwah hadratul kiram, para alim, para ulama, para yai, para asatid, guru-guru kami yang ada di SDN 2 Sedayu-Lawas, guru-guru kami yang ada di MTSM Sedayu-Lawas, dan juga guru-guru kami yang ada di Mushola Al-Fitrah, dan guru-guru kami yang ada di Mushola Al-Islam. Dulu kami sempat, sebelum ke Mushola Al-Fitrah, sempat juga belajar di Mushola Al-Islam. Yang kami hormati guru-guru kami semua, dan kami ta'zimi, mohon ridhonya. Pada kesempatan hari ini, kami belajar untuk sedikit menyampaikan apa yang pernah panjenengan sampaikan kepada kami. Yang kami hormati segenap jamaah Masjid Agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang cerah ini, secerah hati jamaah Masjid Agung, secerah wajah jamaah Masjid Agung calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin Bapak Ibu sekalian, hari ini kita dikumpulkan di masjid ini, satu saat kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yakin kalau panjenengan itu calon penghuni surganya Allah? Kira-kira yakin apa mboten? Yakin nggih. Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kita dengan sebuah hadisnya, man salaka thariqan yaltamis fihi ilman sahlallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dari rumah menuju ke masjid ini dengan niatan menuntut ilmu, dengan niatan taklim, dengan niatan belajar, maka Allah
berjanji melalui lisan Rasulullah SAW. Apa janji Allah itu? Sahalallahu tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah dasar yang kita harus yakin bahwasanya ketika kita belajar, maka posisi kita adalah calon penghuni surganya Allah. Bukankah dalam satu riwayat Rasulullah SAW itu menyampaikan di saat itu diumumkan ada jihad fisabilillah, yang semua para sahabat itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendaftarkan diri untuk jihad. Apa yang disampaikan Rasulullah? Rasulullah SAW menyampaikan, hendaknya ada sebagian daripada sahabat sekalian tetap bersama kami untuk belajar ilmu agama. Hei ikhwah, jamaah Masjid Agung yang dirahmati Allah, ini memberikan satu isyarat bahwasanya duduknya panjenengan di sini nilainya adalah jihad fisabilillah, dan tidak ada balasan, tidak ada ganjaran yang layak Allah berikan kepada orang-orang yang jihad fisabilillah kecuali yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti yang kemudian kita harus yakin bahwa yang sekarang duduk di Masjid Agung ini adalah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah memberikan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang di dalam dirinya ada keimanan dan juga ada ilmu. Pengertiannya, untuk mendapatkan iman, untuk memperoleh ilmu, itu adalah dengan belajar. Maka belajar ini menjadi sarana kita dapat ilmu dan juga dapat iman. Yang janji Allah, Allah angkat derajatnya. Pengertiannya, Allah akan tempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan pada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan syariatnya kita ditunjukkan satu kebenaran yang sebenarnya, satu kebenaran yang hakiki, satu kebenaran yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang abadi. Ikhwah, jamaah Masjid Agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami berterima kasih pada teman-teman ITMA yang diberikan kesempatan untuk belajar bareng di masjid yang kita cintai bersama dengan tema ujian yang Allah berikan bukan pertanda Allah benci. Tapi bagi kami, setelah belajar apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika ujian-ujian itu menghampiri, itu bukan berarti Allah benci, akan tetapi Allah benar-benar cinta kepada panjenengan. Sehingga di awal kami sampaikan bahwa panjenengan semua, kita semua yang saat ini duduk di Masjid Agung ini adalah calon-calon penghuni surga. Berarti panjenengan didemeni sama Allah. Panjenengan dicintai sama Allah. Karena penghuni surga yang nanti akan disiapkan surga oleh Allah. Maka yang kedua, ya rahimahullah, penghuni surga itu siap-siap akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan hari ini
kami pernah dijuhatin sama santri kami yang ada di Bangil sana. Beliau menyampaikan, Ustaz, saya benci Allah, Ustaz. Saya tidak suka sama Allah. Kemudian kami sampaikan, loh, kok bisa begitu? Tidak bahaya, tak? Ya. Kalau sampai ada seorang anak yang kemudian dia mondok, kalau menurut hemat kami, anak ini masuk kategori soleh. Kenapa kemudian nyampaikan, Ustaz, aku benci Allah, Ustaz? Karena kenapa ujian itu tidak ada hentinya. Ya. Orang tua kami tidak pernah bisa akur. Yang kemudian bapak kami tidak tahu minggat kemana. Sehingga akhirnya ibu itu sendirian bersama kami, dan akhirnya ibu yang kerja. Tak lama kemudian, Allah berikan ujian ibu kecelakaan kerja. Sehingga sudah tidak bisa kerja, akhirnya kami ikut mbah. Ketika ikut mbah juga demikian, Ustaz. Tidak lama kemudian mbah jatuh. Sakit juga. Belum lama ini saya juga jatuh dari sepeda. Sehingga seakan-akan Allah itu benci kami. Allah itu benci saya. Ada juga ayat rahimakumullah, curhatan wali santri. Yang kemudian beliau menyampaikan, Ustaz, mohon maaf, kami masrahkan anak kami di pondok ini tidak bareng sama bapaknya. Bukan bapaknya meninggal, tidak. Tapi bapaknya nikah lagi. Nikah lagi, katut sama istri mudanya, kami ditinggal. Sehingga mulai anak ini sekolah TK, SD, SMP, saya sendiri yang antarkan. Bapaknya sudah nggak mau tahu. Sehingga mohon maaf, kalau kemudian kami sendiri yang mengantarkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tidak lama, hampir setiap kali ketika ibunya itu kunjungan, maka disusul bapaknya juga kunjungan. Awal pertama kali kami tanya, kemudian beliau menyampaikan, saya adalah bapaknya si Fulanah ini. Di saat itu kami bersyukur Bapak, Ibu sekalian. Kami bersyukur Alhamdulillah, barangkali dengan anaknya mondok ini, Allah berikan hidayah, sehingga bapaknya datang ikut perhatian terhadap anaknya. Akan tetapi apa yang terjadi, Ikhwah? Hanya berjalan beberapa bulan, dan beberapa kali gantian ibunya kunjungan, disusul dengan bapaknya, tidak lama kemudian anak ini dijemput sama ibunya. Dijemput kemudian menyampaikan, Ustaz, mohon maaf. Karena kami yang mengantarkan pada kesempatan hari, mohon izin kami jemput anak kami dan anak kami pindah. Kami rada kaget. Tuh kok bisa? Padahal selama sekolah tidak ada masalah. Dia berprestasi. Ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian ketika kita tanya, ada apa Bu? Pak, mohon maaf. Barangkali Bapak tidak tahu. Dan saya yakin juga nggak tahu. Kalau setiap kali kami kiriman, besoknya bapaknya datang, itu bukan ngasih kiriman, Pak. Bapaknya datang, tanya kepada anaknya, Nak, kemarin ibumu datang kasih kiriman berapa? Bapak pinjem. Pinjem, gak dikembalikan. Besoknya lagi datang, pinjem, gak dikembalikan. Dengan istri mudanya, Pak. Ya, ini nggak bisa ditiru, Pak ya. Jadi datang dengan istri mudanya, pinjem ke anaknya. Masya Allah. Ini bagian ujian. Bapak Ibu sekalian, ujian itu Allah berikan kepada siapapun. Baik orang yang biasa, ataupun orang yang di atasnya biasa. Bahkan public figure pun sekalian. Bukankah belum lama ini, ada menantu daripada ulama besar yang ada di Indonesia ini.
yang kemudian usia pernikahannya hanya sekitar 172 hari. Tidak sampai 1 tahun. Lagi seneng-senengnya manten baru. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian, Allah ambil suaminya. Seneng-senengnya Allah ambil suaminya. Allah panggil suaminya. Yang kemudian tidak lama dalam curhatan sang istri ini juga mengalami keguguran daripada anak yang ditinggalkan oleh suaminya. Terus kemudian dilanjutkan. Orang tuanya yang selama ini memberikan kekuatan di dalam hidupnya, diambil juga sama Allah. Sehingga kemudian dalam curhatnya dia bilang seakan-akan Allah itu benci. Allah itu durhaka. Gitu. Gak enak. Jadi Allah itu kok nggak seneng kalau kemudian kita bahagia. Ini rahimakumullah. Ini ternyata juga dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Jangankan sahabat Rasulullah, ujian itu pun dialami oleh para nabi dan Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah SAW ketika di awal dakwahnya, yang kemudian butuh dukungan orang-orang yang mencintai di sekitarnya, yang di saat itu ada istrinya yang mensupport untuk biaya dakwahnya, yang membantu dakwah Rasulullah SAW, dan juga paman Rasulullah SAW yang membackup menjadi bumper daripada dakwah Rasulullah. Sehingga setiap kali ketika ada godaan, ujian, celaan dari orang kafir Quraisy, maka pamannya yang ada di depan. Akan tetapi ayat rahimahullah, apa yang terjadi? Allah ambil Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW yang selama ini mensupport daripada dakwah. Kemudian disusul semeninggalnya Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Sehingga ayat rahimahullah, benar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa wadh-dharra wa zulziltum. Apakah engkau mengira bahwasanya engkau itu akan masuk surga begitu saja? Sebelum datang masalul ladzina khalau min qablikum. Sebelum datang ujian-ujian yang Allah berikan kepada orang-orang sebagaimana yang telah dialami sebelum kalian. Apa yang dialaminya? Massatuhumul ba'sa. Allah hadirkan petaka. Wadh-dharra. Allah hadirkan kesengsaraan. Wa zulzilu. Bahkan Allah goncangkan kehidupannya. Yang kemudian di saat itu para sahabat sampai bilang, ya Rasulullah, mata Nasrullah. Kapan pertolongan Allah ya Rasulullah? Seakan-akan mulai saya masuk Islam, itu ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertubi-tubi. Tidak ada hentinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan, ala inna nasrallahu qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Ayyuhal rahimakumullah, perlu kita pahamin bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyintai hambanya, ketika ada seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah demen, maka Allah akan menguji itu. Kenapa Allah uji? Karena untuk masuk surganya Allah, itu Allah tidak mau. Kalau sekiranya keimanan hambanya, itu keimanannya keimanan kawi. Kalau kemudian calon penghuni surga kawi, palsu.
Yang Allah inginkan adalah yang nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah orang-orang yang keimanannya kadarnya di atas 24 karat. Keimanannya itu sudah tahan uji, sehingga Allah uji itu. Ayyuhal rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, inna adbul jaza ma'adbil bala. Besarnya balasan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu menyesuaikan dengan besarnya ujian yang Allah berikan. Jadi semakin besar ujian yang Allah berikan, maka semakin besar pula pahala yang Allah siapkan. Akhirnya rahimakumullah, dilanjutkan, wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, idza ahabba qauman, ketika Allah Ta'ala itu menyintai satu kaum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ibtilahum, Allah berikan, yaitu ujian. Jadi tanda bahwasanya ketika Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan berikan ujian-ujian itu. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wa ma'allahu bidzalamil abid, Allah tidak pernah mendolimi abid. Abid itu siapa? Panjenengan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma'allahu bidzalamil abid, Allah tidak akan pernah mendolimi hambanya. Maka kalau kemudian datang ujian itu bukan berarti bentuk kezaliman Allah terhadap hambanya. Bukankah berapa banyak di antara kita yang kemudian ingin statusnya naik, ingin naik kelas, yang awalnya guru swasta, kemudian jadi CPNS, jadi PNS, itu nggak kemudian biro-boro jadi PNS, Pak. Ingin jadi pegawai, nggak kemudian ujuk-ujuk jadi pegawai. Tapi kemudian diuji dulu. Ikut daftar ujian dulu. Ikut daftar tes dulu. Tapi ayyuhal rahimakumullah, tes yang diadakan manusia dan ujian yang diadakan Allah lebih gampang ujian tes yang diadakan Allah. Kira-kira leres napa mboten? Ya. Jadi ujian yang Allah adakan dengan ujian yang diadakan oleh manusia itu hakikatnya lebih mudah ujiannya Allah. Karena kalau ujiannya manusia itu kita nggak dikasih tahu jawabannya, Pak. Ya. Jadi kita hanya dikasih soal. Jawabannya kita disuruh cari sendiri. Kalau kemudian di situ diberikan jawaban pilihan ganda, maka di situ ada jawabannya A, B, C, D, E. Masih ada pilihan. Dan banyak pilihannya. Tapi kalau ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pandang kecil, sedang, ataupun besar ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya hanya dua. Dan itu Allah kasihkan. Allah kasih soalnya, Allah kasih jawabannya. Tinggal kita mau jawab atau tidak. Tinggal kita mau menerapkan ataukah tidak. Ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun ujiannya, kan jawabannya hanya satu, sabar, dua, syukur. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita, besar ataupun kecil, yang kemudian ujian itu kita terasa tidak menyenangkan, maka di saat itu kira-kira kita mampu tidak untuk menghadirkan kesabaran itu. Jawabannya sudah ada.
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu kisah yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran, kisahnya Nabi Ayub. Orang apa? Ini adalah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ujinya tidak main-main. Allah uji kesehatannya. Ya. Sehingga apa? Allah berikan penyakit. Sebelum itu Allah uji, Allah habiskan hartanya. Perkebunannya terbakar habis. Peternakannya habis. Bahkan kemudian anak-anaknya diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemudian terakhir istrinya pun sempat meninggalkannya. Kurang apa? Sudah kesehatannya ya, tidak sehat. Kemudian harta sudah habis. Anak sudah tidak ada. Kemudian istri meninggalkan pula. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran, memuji Nabi Ayub atas kesabarannya. Ayyuhal rahimakumullah, jamaah Masjid Agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa balawnahum bihasanat wa sayyi'at la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian, yang ujian itu ada dua. Yang pertama adalah ujian bil hasanat, ujian kebaikan. Dan yang kedua, sayyiat, ujian kejelekan. Sehingga ujian itu bisa jadi harta yang Allah berikan kepada kita. Ujian itu kesehatan yang Allah berikan. Ujian itu pula jabatan ketenaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Jadi ujian itu bisa bentuk kebahagiaan yang barangkali selama ini kita dapat. Ayyuhal rahimakumullah, ketika ujian kebaikan, maka jawabannya adalah syukur. Mampu enggak untuk bersyukur? Berapa banyak ayyuhal rahimakumullah? Di luar sana Allah memberikan hambanya yang kekayaannya tidak ternilai. Bahkan uangnya tidak berseri. Akan tapi lebih tenang panjenengan daripada mereka. Bukankah pernah diceritakan kepada kami, ada orang yang kaya raya, yang kemudian usahanya ada di mana-mana. Kendaraannya, plat nomornya, namanya, nama istrinya, nama anak-anaknya. Ini berarti menunjukkan orang bukan main-main. Tapi ayyuhal ikhwah, setiap malam dia tidak bisa tidur. Ya, beda dengan kita. Kalau kita khotib Jumat di atas mimbar baru mengucapkan Assalamualaikum, sudah gampang untuk tidur. Ya. Jadi apa? Ini kekayaannya luar biasa. Mau apa tercukupin. Tapi dia tidak bisa tidur. Dia tidak bisa istirahat sebagaimana panjenengan istirahat. Satu ketika ketika ada di apartemennya, kemudian dia jalan-jalan. Dia cari udara yang kemudian mengisi daripada waktu malamnya, karena setiap malam dia tidak bisa tidur. Ternyata dia ketemu dengan tukang becak. Dia bilang, Pak, bisakah mengantarkan kami? Akhirnya ya rahimahullah, Bapak ini diantarkan sama tukang becak ini.
Kemudian ditanyakan, tujuan Bapak kemana? Dijawab sama Bapak ini, wis gak usah tanya, pokoknya jalan saja. Berapapun yang kau inginkan, nanti saya bayar. Sehingga keliling kota. Kalau dulu belum ada bentor, Pak. Masih ngengkol. Ya. Setiap kali ketika ditanya, Pak, kami harus ngantarkan Bapak kemana? Pokoknya jalan saja. Nanti minta berapa tak bayar. Tidak lama kemudian terdengar sola-sola. Untuk menunjukkan waktu subuh udah mau datang. Maka tukang becak ini bilang, Bapak mohon maaf. Bapak bayar berapapun, saya mohon izin, saya tidak bisa ngantarkan. Ya, karena saya harus menghadap Allah. Saya harus laporan pada Allah. Maka kemudian bapaknya bilang, Dawis, pokoknya tetap bapak saya antar saya. Tapi apa yang terjadi, Ikhwah? Bapak tukang becak ini tetap ngotot, tidak Pak. Walaupun toh bapak tidak mau bayar, tidak apa-apa, saya ikhlas. Sudah keliling kota ngantarkan bapak, saya ikhlas. Kemudian orang kaya ini bertanya, Bapak mau kemana? Saya mau ke masjid. Baik, kalau gitu saya ikut. Bapak ini ketika ikut memperhatikan. Bapak tukang becak ini sholat, begitu khusyuknya. Seakan-akan menurut orang kaya ini walaupun toh tukang becak, tapi dia menemukan satu kebahagiaan yang tidak dia dapatkan. Yang kemudian akhirnya ketika sudah selesai sholat subuh, yang kemudian orang ini hanya memperhatikan tukang becak itu. Kemudian dia tanya, Pak, adakah kirangan yang kemudian keinginan Bapak di dunia ini yang belum Bapak dapatkan? Bapak tukang becak bilang, saya sudah mendapatkan apapun yang Allah berikan. Yakni ketenangan, kebahagiaan. Masih ditanyakan, ada enggak yang kemudian belum engkau dapatkan? Atau kemudian keinginan yang kemudian sampai detik ini belum engkau dapatkan? Maka ayat rahimahullah, Bapak ini bilang, ada satu keinginan bagi seorang yang beriman, yang muslim, untuk bisa berangkat umroh dan haji. Ayat rahimahullah, paginya, kemudian Bapak ini bilang, Pak, ya, besok temui saya di tempat ini. Singkat ceritanya, akhirnya tukang becak ini diumrohkan dan dihajikan beserta keluarga dan juga anak-anaknya. Rahimahumullah, ada satu pelajaran hikmah yang kita berikan, yang bisa kita ambil dari kisah ini. Bahwasanya apa? Terkadang kekayaan itu tidak menentukan kebahagiaan, ketenangan seseorang. Ketika di dalam kehidupannya tidak mampu untuk menghadirkan Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah keluarganya, mendekatkan diri kepada Allah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sebagai tahatus nikmat, kami kemarin ketemu dengan orang kaya yang ada di Surabaya, yang kemudian tiap tahun beliau itu mesti memberikan santunan pada anak-anak yatim yang jumlahnya tidak terhingga, dan juga memberikan santunan fakir miskin dan juga jumlahnya tidak terhingga. Kemudian kemarin beliau memberikan hadiah umroh 39 pengasuh yayasan, termasuk kami beserta istri, dapat hadiah. Sehingga alhamdulillah kemarin kami baru datang dari Tanah Suci dan Allah izinkan bisa ada di tengah-tengah panjenengan. Ini memberikan satu contoh bahwasanya ada orang yang kemudian ketika Allah titipin harta kekayaan, dia lebih enjoy, dia lebih senang, dia menemukan kebahagiaan itu dengan berbagi. Bahkan kemudian beliau menyampaikan, doakan
saya berserta anak cucu saya supaya bisa istiqomah. Karena saya merasa selama dekat dengan anak-anak yatim, selama dekat dengan orang-orang miskin, selama dekat dengan tetangga-tetangga yang membutuhkan, itu seakan-akan Allah itu ngelontor. Bahasa beliau itu ngelontor. Sehingga harta kekayaannya sudah tidak terhitung. Uangnya tidak berseri. Tapi itu dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini berarti apa? Dia ketika mendapatkan ujian kebaikan, dia ambil jawaban syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ayyuhal rahimakumullah, di samping ada ujian kebaikan, maka yang kedua adalah ujian kesengsaraan. Ujian yang kemudian seakan-akan tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wa basyiris sabirin. Ayyuhal rahimakumullah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan ujian dengan khauf, ketakutan. Seakan-akan kita hidup itu tidak tenang. Ada satu keraguan, ada satu gundah gulana. Walju, kelaparan. Wa nafsi minan amwal, dan juga dikurangi harta kekayaan. Wal anfus, bahkan kemudian diri kita, keluarga kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassamarat, dan juga buah-buahan atau tanaman. Waktunya panen raya, itu yang diharapkan oleh teman-teman keluarga petani. Saya seneng-senengnya panen, banyak-banyaknya, harganya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Atau kemudian sebaliknya, baru mulai naiknya harga, ternyata Allah kurangi itu hasil panennya. Ya, buahnya banyak, cabai atau lombok gitu ya, ternyata diserang dengan hitam. Ya. Sehingga apa? Hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Rahmatullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar. Rahmatullah, ujian Allah berikan itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya. Sehingga kalau kemudian Allah berikan ujian kita, maka Allah tahu disitulah kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan satu ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan satu beban di dalam hidup kita kecuali dengan apa yang memang kita mampu untuk itu. Sehingga kalau kemudian di antara kita, ya Allah, kok seakan-akan hanya saya yang diuji, itu berarti menunjukkan kegeeran. Kita GR, seakan-akan koyo-koyo kita sendiri yang diuji oleh Allah. Padahal semua hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah itu tidak lepas daripada ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita bahwasanya wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Bukankah yang terkadang kita anggap ini adalah sesuatu yang kita benci, tapi menurut Allah itu yang Allah sukai. Asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Ada kalanya yang kita sukain, tapi ternyata itu menurut Allah itu adalah yang tidak baik di dalam kehidupan kita.
bukankah malaikat yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran selalu menyapa, termasuk mudah-mudahan panjenengan nanti disapa malaikat di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sapaan malaikat? Malaikat menyapa para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapaan itu berupa salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian terhadap kesabaran yang selama ini kalian lakukan selama ada di dunia. Sehingga rahimahullah, malaikat tidak menyampaikan salamun alaikum bima sholaitum, salamun alaikum bima saumkum, salamun alaikum bima hajikum, dah. Tapi salamun alaikum bima sabartum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersabar ketika ada ujian yang kemudian menurut kita itu tidak mengenakkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang sedikit, sebagaimana Allah menyampaikan wa qalilum min ibadiyas syakur, amat sangat sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sehingga mudah-mudahan jamaah Masjid Agung ini kita semua Allah takdirkan menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dan hamba Allah yang pandai bersabar ketika hadir ujian, sehingga bisa sama-sama kumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makaten yang bisa kami sampaikan, mohon maaf kalau kemudian ada hal yang kurang berkenan. Ketika ada kebenaran, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika ada kekhilafan dari kami Al-Fakir, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.